Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidup sehingga kita masih bisa untuk bernafas. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, dan kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidayah iman, sehingga kita dapat datang ke masjid, ditinggalkan semua bentuk kesibukan kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah sampai akhir hayat, karena syukur itu tidak cukup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi juga kita yakin nikmat yang kita terima dari Allah adalah datang dari Allah. Kita yakin kita baca dengan kalimat alhamdulillah juga dibuktikan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah sampai akhir hayat. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kultum subuh kita hari ini adalah 5 syarat ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita melaksanakan puasa di siang hari, lalu kemudian kita dirikan bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kita diberikan ampunan oleh Allah, dan semua amal ibadah yang kita lakukan tentunya senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa usia kita sekarang, dan sudah berapa kali pula kita telah melaksanakan puasa dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya setiap tahunnya kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki ibadah ini lebih baik. Tentu kita berupaya supaya amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah salah satu cara kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah, dan berharap kita semua dosa-dosa kita 1 tahun yang belakangan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah kawak sawananya Pak Ibu. Sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa Allah berikan kepadanya yang namanya 1 bulan Ramadan, supaya bisa ditunaikan, dilaksanakan puasa itu sebaik-baiknya, dan dosa-dosa diampuni Allah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apa itu yang bisa diterima ibadah kita? Yang pertama yang perlu adalah tazkiyatum bin nafsi,
Yang pertama adalah kita bersihkan diri. Diri kita itu ada jasmani, ada rohani. Kemudian yang kedua namanya adalah tazkiyatun bin niyah. Bersihkan niat, luruskan niat. Innamal a'malu bin niyah, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah tergantung dari niat. Puasa yang kita lakukan tergantung kepada niat. Mendirikan ibadah tarawih, ibadah Ramadan pada malam harinya tergantung kepada niat. Infak, sedekah, zakat yang kita keluarkan tergantung kepada niat yang kita niatkan, hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatun bil qalbi. Yang ketiga adalah membersihkan hati. Dari apa yang kadiberasihan hati itu apa je ibu? Yaitu dari namanya penyakit hati, yang namanya iri hati, yang namanya bermacam, yang namanya busuk hati. Berbagai macam bentuk penyakit hati itu dibersihkan. Nampak orang diberikan nikmat di Allah, jangan sampai sakit hati pula awak. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah, makanya kita selamat. Selamat pak, selamat bu, lah lagi rezeki nikmat oleh Allah. Sudah tu ketika melihat seseorang dalam keadaan susah, senang hatinya. Nah ini namanya adalah penyakit hati. Perlu kita untuk perbaiki hati yang seperti itu. Yang keempat namanya adalah tazkiyatun bil lisan, adalah membersihkan ucapan, membersihkan perkataan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, dari hal-hal kita ada yang namanya ghibah, ada namanya yang gunjang, ada yang namanya fitnah. Semuanya itu kita jauhkan. Apalagi awak di bulan puasa kau apa ibu? Di bulan puasa awak dianjurkan untuk banyak berzikir, untuk banyak-banyak membaca istighfar. Jangan sampai banyak berbicara, jangan sampai banyak mengecek. Beko kalau dia terlalu banyak mengecek, sehingga tasabuilah kekurangan orang lain, tasabuilah kesalahan orang lain, tasabuilah hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Makanya Rasulullah sampaikan di bulan Ramadan itu dianjurkan banyak berzikir, banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rasul tak kurang 100 kali mengucapkan kalimat istighfar. Lalu bertanya Isa, ya Rasulullah, engkau kan sudah maksum, engkau sudah terbebas dari dosa, kenapa engkau selalu membaca kalimat istighfar tak kurang daripada 100 kali? Kecek Nabi, kalau awak manusia kok itu tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Salah kepada sesama manusia dan kadang-kadang melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Makanya kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat istighfar bisa menggugurkan, bisa menghapus dosa-dosa kita yang tidak sengaja ataupun sengaja. Sikap kita, ucapan kita kadang-kadang tersinggung orang lain. Makanya kalimat istighfar itu bisalah salah satu untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Lalu kemudian yang kelima adalah
namanya adalah tazkiyatul bil amwal, membersihkan harta. Jua wak berhasil Pak Jebut selama bulan Ramadan dengan cara diberikan kita nikmat rezeki oleh Allah, kita syukuri nikmat Allah, kita bersihkan harta itu dengan apa? Dengan cara kita bersedekah, berinfak selama bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, dan juga nantinya kita keluarkan zakat fitrah ataupun namanya zakat mal. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit tentang yang pertama tadi, yaitu tazkiyatun bin nafsi. Konan paralu banai ko. Bukan berarti yang tadi tidak perlu, tapi yang pertama kau sangat paralu bana. Apa itu tazkiyatun bin nafsi? Yaitu membersihkan diri. Jadi diri awakku ada dua, ada jasmaniyah, ada rohaniyah. Nyoba satu tu Pak. Jasmani roh itu bersatu. Jadi kalaulah cie berpisah, roh berpisah jo jasad, jo jasmani, jo jasad, makanya itu dinamakan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah berpisah. Tapi kalau nya bersatu, kedua-duanya harus dibersihkan. Kalau jasad ini bisa dibersihkan dengan cara mandi ataupun dengan cara berwuduk. Namun kalau untuk rohaniyahnya adalah dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaiki, mempererat hubungan dengan Allah. Hablum minallah dan wa hablum minan nas. Apa itu hablum minallah? Serupa apa je Ibu yanglah hadir ke masjid pada malam di waktu tarawih, kemudian subuh berjemaah, solat 5 waktu secara berjemaah, puasa di siang hari, kemudian berzikir, membaca Al-Quran. Itu namanya lah awak perluan untuk hablum minallahnya. Hendak do rasanya kurang kalaulah model itu awak laksanakan. Tapi apakah cukup kita memperbaiki hubungan baik dengan Allah? Tidak. Juga diperbaiki hubungan baik sesama manusia. Karena dulu orang mengecek apa je Ibu, lambolah lah kalau Allah saya apa dari lama. Tapi je manusia tidak berperbaiki. Padahal penting bagi kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah, supaya amal ibadah kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hablum minan nasnya. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin dan muslimatnya. Apa itu? Ketika itu Rasulullah pernah menyampaikan tausiah, pernah menyampaikan ceramah. Pada hari itu Rasulullah tidak sama dengan sebelumnya. Apa itu yang terjadi pada waktu itu? Rasulullah sempat dia terhenti sejenak waktu menyampaikan ceramah. Apa yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah sempat amin sebanyak 3 kali. 3 kali Rasulullah amin. Kemudian setelah selesai ceramah, lalu kemudian disampaikan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau telah mengaminkan sebanyak 3 kali tadi di waktu menyampaikan tausiah?" Makanya Nabi jawab, "Ya wahai para sahabatku, ketika menyampaikan tausiah, di waktu itu malaikat Jibril berdoa ke Allah. Di waktu itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah, lalu ambo diperintahkan untuk mengaminkan doanya." Apa doanya wahai Rasulullah? Doa yang dibacakan berhubungan masuk bulan Ramadan, berhubungan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, perbaiki hubungan baik dengan Allah. Setelah itu juga diperbaiki hubungan baik sesama manusia. Karena itu akan bisa menjadi penghalang ibadahnya lah dilakukan tapi terhalang. Apa doa yang dibaca oleh malaikat Jibril? Dan pertama adalah, "Ya Allah, jangan terima ibadah seorang hambamu ya Allah
ibadah puasa seorang hamba-Mu ya Allah. Kalau antara anak alun meminta maaf kepada ayah dan ibunya, lalu dijawab dan Nabi, amin. Jadi kalau masih ada lah masuk nan kasabali hari puasa, lah masuk sabali hari puasa, masih ada je lah yang alun minta maaf sama ayah dan ibu, minta maaf lah lain. Maka itu akan menjadi penghalang kalau nak meminta maaf. Kenapa? Karena hati orang tua tu kadang-kadang ada nak tersinggung. Ada nan tersinggung baik secara sengaja ataupun secara tidak disengaja. Ada sahabat Nabi namanya Alqamah. Itulah acuk awak danga nan terbetik dalam fikiran awak tu ada awak apa tu Pak? Alqamah tu anak durhaka. Padahal Alqamah itu adalah dia hafiz Quran, sahabat Rasulullah, 5 waktu solat berjemaah bersama Rasulullah, puasa Ramadan dilaksanakan, solat tarawih tidak pernah tinggal. Tapi ba'a makanya dikecian sebagai anak durhaka. Tidak ada yang langsung melawan mempercayai orang tua, tidak ada. Ini adalah sahabat Rasul. Pada suatu ketika Rasul biasanya 5 waktu salat bersama Rasulullah. Di waktu itu nak nampak Alqamah. Ketika Nabi lah baca salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baputalah Nabi ke belakang. Jadi kalau baputa imam memutar dirinya ke belakang menghadap kepada jemaah, itu hukumnya sunnah. Kalau nak berputar ba ustaz, anda ba ada. Maduknya ke muka dari bama ke arah kiblat, tak masalah. Lalu kemudian Nabi berputar, kalau ada Nabi dicalik cicik, nampak. Si Alqamah dah nampak. Lah sudah berzikir, sudah berdoa, lalu kemudian Nabi berkata kepada sahabat, masih Alqamahnya. Dijawablah dek salah seorang jemaah. Abu Bakar menjawab ketika itu, Alqamah kabar-kabarnya sakit ya Rasulullah. Malam tadi masih ada, iya. Solat Isya masih ada, iya ada. Tapi kabarnya dapat informasinya sakit. Dak itu dia kata Nabi, lah tabi matuari beko, kita calik ke rumahnya. Jadi apa ibu, kalau memang ada jemaah yang tetap sakit, segera calik. Ikut Isya masih ada. Sudah tu subuh dah nampak dah. Paling dia tanya, aku dapat kabar sakit, tarik calik ke rumah. Rasulullah pailah siang hari lah muncul matahari lah tarang hari, pailah Rasulullah dia sahabat pergi mencalik ke rumah. Tiba di rumahnya, apa yang terjadi Pak Ibu? Dicalik ketika tu keadaan Alqamah, rupanya dipanggil Assalamualaikum, tidak menjawab salam dia. Ternyata pada saat itu ia dalam keadaan sakratul maut. Lalu kemudian kerana maturnya lah bila tak tentu yang pun dibaca dia tu. Padahal bapa dan ibu, ketika seseorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dia pasti insya-Allah akan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka dibacakan oleh Nabi, dibisikkan oleh Nabi, dibacakan ke arah telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Ndak jo dibacanya de Alqamah. Dan kedua kali diulang balik. La ilaha illallah. Indak jo dibaca de si Alqamah dia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kalimat la ilaha illallah 3 kali, indak jo dibaca. Makanya Nabi berfikir, apalah kesalahan si Alqamah pun? Kok solat lain rajin? Kok baca Quran, hafiz Quran? Kok puasa, lain puasa? Kok solat tarawih, lain solat tarawih? Tak ada kesalahan yang fatal nampak dari Nabi. Makanya Rasulullah sampaikan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, si Alqamah ko le masih duit orang tuanya le. Dijawablah dek sahabat,
lahir Rasulullah, amaknya masih ada, apaknya lah meninggal. Kalau masih ada orang tuanya tu, amaknya tu, bawa ke siko, panggil dia, suruh dia datang ke sini, bawa anaknya Alqamah dalam keadaan sakit. Baik Rasulullah, apalah mandok ka, dijapitlah orang tuanya. Sampai di rumah ibunya, sampai di rumah maknya tu, disampaikan, "Bu, apakah ibu orang tua Alqamah?" "Iya." "Kalau ya Bu, kini ko si Alqamah dalam keadaan sakit, datanglah ibu pemencalik kasinan." Kecek sahabat Nabi tadi. Lalu apa yang dijawab oleh ibunya? "Ambo dah kena mau pemencalik anakmu tu dah. Karena ambo rasanya tersakiti hati ambo di anak." Oh, rupanya ikut kiranya menjadi penghalang. Di madoklah sampai diulang balik dak je nama mak ibu yang tadi ko dah. Madoklah baliklah Abu Bakar je sahabat yang lain menghadap kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ndak nama je dari Rasulullah." Berarti kan ia batu ko cik Nabi ko yang jadi masalah. Ibu tersinggung dek anaknya. Anaknya berbuat salah, tak pernah minta maaf. Lalu kemudian kecek Nabi ulang sekali lagi. Tolong japik, yang memerintahkan untuk datang ke rumah Alqamah adalah Rasulullah. Dek kerana Rasulullah menyuruh, diulang balik, disampaikan, "Bu, datang ke Rancalik Alqamah, Rasulullah memerintahkan." Makanya ibu tadi itu tentu dia patut ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Lalu kemudian baru ibu tadi kon namuh menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, apa gerangan saya dipanggil?" "Ibu, anak ibu namanya Alqamah." "Benar ya Rasulullah. Dek kerana anak ibu dalam keadaan sakit parah, makanya ibu salamu si Alqamah di bawah lindungan ibu, di bawah pendidikan ibu. Kalau ada salah-salah si Alqamah salamuko, tolong dimaafkan Bu." Langsung secara spontan ibunya tadi menjawab, "Wahai Rasulullah, ambo ndak namo memaafkan kesalahan anakmu." Tak cangang Nabi. "Ba mangko begitu Bu." "Begini ya Rasulullah, ketika dulu anakmu memang memang lain anak yang taat beribadah, lain taatnya melakukan ibadah kepada Allah. Inyo adalah anak yang hafiz Quran, tapi semenjaknya lah jauh dari ambo, indak serumah jo ambo ledo, nyo lah berkeluarga sendiri. Ketika ambo sakit dahulu, ambo sampaikan pesan kepada kawannya untuk bisa mencari ambo datang ke rumah. Lah lebih seminggu ambo sakit." Rupanya apa? Rupanya lah disampaikan, tapi Alqamah tak datang. Padahal itu ibunya kok berharap rasa kasih sayang daripada anak. Tak dimintanya piti anak, jadi kepeng anak ada. Yang perlu dia lah nampak anaknya datang rasa sakit, bisa menjadi ubek. Jadi awak mencalik ibu dalam keadaan sakit, pak ibu atau orang tua awak datang sajalah mencalik, itulah menjadi ubek. Itu makanya ketika ada saudara awak nak sakit calik, menjadi ubek, menjadi si tawas dingin, menjadi obat. Rasanya senang hati ketika kedatang kehadiran saudara-saudara apalagi anak. Sampai 3 kali ambo sampaikan kepada orang, kepada kawan-kawan si Alqamah untuk bisa mencari ambo dalam keadaan sakit, tapi nyo ndak jo datang. Setiap bulan Ramadan indak jo nya ada minta maaf. Setiap masuk bulan Ramadan, setiap puasa ndak ada pernah minta maaf dari kecil Nabi. Makanya ambo nak nama dari Rasulullah untuk memaafkan kesalahan anak ambo kono. Sakit timbul rasanya. Lalu kemudian diulang sekali lagi, "Ibu, anak ibu dalam keadaan sakratul maut, tolonglah dimaafkan." Ndak nama, tidak ya Rasulullah. Makanya dek kerana sakit hati tadi, makanya Rasulullah perintahkanlah kepada sahabat untuk kumpulan kayu bakar. Kalau dah nama ibu memaafkan anak ibu dah, lebih baik kita bakar daripada nanti menanggung azab Allah di alam kubur dan nanti di yaumil akhir di dalam neraka jahanam, di nerakanya Allah. Dek kerana itu disiapkanlah kayu, dibakar
Lalu terpancinglah, disampaikanlah dek Rasulullah, babu kau kena dibakar dek macam itu takkan ajulah rasa kasih sayang anak, rasa kasih sayang ibu kepada anaknya. Ba'abanalah berangnya orang tua, ibu, istilahnya ada kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang bapa hanya pendek sepanjang penggalan. Ada pepatah yang mengatakan, artinya apa? Kasih sayang ibu itu selama-lamanya. Jadi tekanan murid itu, tekanan anak yang elok tadi, mangkonya akhirnya apa ibu? Ya Rasulullah, amboi memang ibu bana menceli anak ambo ko iyo beko diazab Allah. Makanya semua kesalahan-kesalahan anak ambo maafkan wahai ya Rasulullah. Dek keratus ketik itu saja. Tak lama kemudian tadangalah Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ternyata bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah perlu untuk menjaga hubungan hablum minan nas, terutama orang tua dulu, perlu untuk menjaga. Kenapa? Ibadah yanglah dilakukan terhalang tak sampai ke Allah. Itu mangkunya perlu dakwah tazkiyatun binafsi, berasihan diri. Lalu kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril kepada Allah. Ya Allah, jangan terima puasa seorang hambamu ya Allah kalau antara suami dan istri belum saling memaafkan. Dijawablah dari Nabi, amin. Jadi kalau ada je lah masuk yang ke sebalik hari puasa, alun je ada yang minta maaf sama ayah dan sama antara suami dan istri, itu untuk saling bisa saling pakfu waspahu, saling memaafkan. Kalau ibu-ibu Allah mungkin apa? Allah bu, Allah mungkin apa-apa lah pak. Kalau masih ada je lalu tiba di rumah beko, sampailah kok ada salah-salah abang salah moko, ayah minta maaf. Indah mulai dari istri, mulai dari suami dulu. Mudah-mudahan barasih hati awak ko, barasih diri awak ko. Yang terakhir, yang ketiga adalah ya Allah, jangan terima puasa seorang hambamu ya Allah kalau antara sesama kaum muslimin belum saling memaafkan, antara sesama tetangga, antara dengan rekan kerja belum saling memaafkan, maka jangan terima puas ibadahnya. Amin kecik Nabi. Jadi ketika awak dengan ada tetangga solat berjemaah, sesudah solat awak manandon awak lah saling fa'fu wasfahu. Tapi kalau ada je rasa bermusuhan, tak kena ada nama ya, nyilang tangan itu, memalingkan yang lain atau berhindar kepada yang lain, itu nak rusak sebenarnya apa? Kalau ada nama dia itu ketiba kasih anu kepada salamnya melak dah. Berarti ada rasa permusuhan di dalam dirinya. Ustaz, kan dak salam saya yang saling fa'fu wasfahu dah. Secara lahiriah nampak berhubung awak bersalam akan timbul rasa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau la melak itu nampak panas. Berarti bermusuhan awak. Bermusuhan. Itu yang diperlukan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain itu apa je ibu? Tak mungkin awak kesempurna. Awak ko bersalah, awak ko pernah bersalah ke orang. Tapi ketika orang tu bersalah ke awak berikan maafnya, memberikan maaf, bukan minta maaf. Lalu sampai ke minta maaf, kesalahan apa lah bagi maaf, kesalahan ibu lah maafkan katanya. Itu adalah orang yang termasuk golongan calon penghuni surga. Itu dalam Al-Quran dikecen oleh Allah, Ali Imran 133. Apa kata Allah? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Salah satu orang dimasukkan Allah ke dalam surga, wal afina anin nas, orang yang suka, orang yang mau memberi maaf kesalahan orang lain. Bara gadang pahalanya Pak Ibu tu kalau memaafkan. Awak dah sempurna dah. Kan kadang-kadang masalah utang, masalah
terucap masalah jalan, masalah perbatasan tanah awak dia tetangga, itu kadang-kadang itu yang banyak terjadi. Tapi banyak juga yang bisa menjaga hubungan baik. Kadang-kadang masalah anak itu perlu diperbaiki. Awak kok ia tak sempurna. Itu makanya dawak dengan cara tadi itu, bertamu awak dengan assalamualaikum. Ada kata Rasulullah, kalau ada memasak nama lama seketika dibasuhnya tetangga sebelah. Itu apa guna itu apa ibu? Dalam maknanya tu. Apa maknanya? Itu kita menjaga hubungan silaturahim. Ketika dia kita tetangga, alhamdulillah. Walaupun indak kali makan misalnya, tapi kecil saja. Maaf ibu, ibu tadi lah masak loh. Itu misalnya. Kalau dulu tu kalau memasak dengan memasak itu yang kita tetangga sebelah sana hatinya. Tapi kalau kini ko mungkin ialah dulu masak surang. Tapi sebaiknya itulah kiasannya untuk menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan dengan sesama kaum muslimin. Sudah awak solat pada kini ko lah sudah lo awak melaksanakan mendengarkan tausiah akan pulang salam tu. Sudah salat tarawih itu juga barakah bersih diri awak kepada Allah, bersih kepada sesama manusia dan juga bersih berhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita dan semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Semua amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.